Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh kita lambaikan tangannya yang ada di rumah. Shalom. Kita boleh bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Saya percaya saat ini kita datang kepada Tuhan. Saya percaya semua itu semua karena tuntunan Roh Kudus bagi setiap kita. Kita dari tempat ini yang ada onsite, yang ada di rumah juga. Saya percaya biar kasih Bapa, biar kasih Tuhan semakin terus menyertai kita, semakin ada di dalam setiap kita sepanjang hidup kita. Amin. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kuasa kasih Tuhan yang besar bagi kami. Kalau hari ini kami ada, kami percaya Engkau begitu baik bagi setiap kami. Engkau teramat baik Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan hari ini, saat ini, kami mau terus perkatakan Engkau Tuhan Yesus kami yang baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Karena kami gak punya alasan untuk gak menyembah Tuhan. Kami gak punya alasan untuk gak memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kuasa kasih Tuhan yang besar bagi kami. Biarlah hari ini Tuhan, di dalam doa pujian penyembahan kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan turun bagi setiap kami, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Memberkati setiap hati dan pikiran kami, bibir mulut kami Tuhan. Biar kami terus memuji-muji Tuhan di dalam hidup kami. Ampunilah kami atas segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Kau yang layakkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang besar. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Amin. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas
Mari kita bangkit berdiri. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku bagaikan samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, hanya Kau Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Besar kasih-Mu, dalam kasih-Mu Tuhan berlimpah bagi kami. Yesus, oh Yesus Tuhan, Kau Allah kami, Kau Bapa kami yang besar. Haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami, Tuhan. Kami mau puji nama-Mu, kami mau sembah nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
terbang Tuhan bersama dengan Engkau. Kami mau terus memuji-muji Engkau Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami siap terus Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Sama-sama kita menari buat Tuhan, yuk. Sama-sama kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan, yes. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tangan atas yuk, Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan, amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu Yes. tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan, yes. Hosana, Haleluya. Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, amin. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam
tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sama-sama kita angkat pujian ini kembali. Seperti mentari yang bersinar, Seperti itu kasih Bapa. Amin. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa. Amin. Sedalam lembah bayang-Mu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih lagi kita katakan kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya kita dalam lindungan Tuhan. Kita sudah masuk kepada minggu kedua di ibadah sore hari yang ketiga, dan kita sudah mengangkat pujian bagi nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, bahkan saudara yang mungkin yang saat ini ada di rumah, ada dimanapun berada, kita untuk boleh sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengangkat puji-pujian kami pada hari Minggu ini Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh buat kami terfokus kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Roh Kudus selalu mengurapi, menopang kami, memberikan kami kekuatan, pewahyuan, bahkan kuasa pengurapan yang lebih lagi kepada kami. Berkati setiap kami Bapa, sehingga kami boleh tunduk taat dan menjadi pelaku firman setiap saat, setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba, urapi hamba yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, biar pengurapan, pewahyuan, pengertian boleh turun daripada pengertian Roh Kudus. Dan biar juga kami semua Bapak boleh diberkati, dan kami boleh menjadi pribadi yang semakin berbeda seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita. Mungkin ada yang di rumah boleh buka Alkitab, atau mungkin ada gadget sucinya atau Alkitab sucinya kalau bisa dibilang saat zaman sekarang ini ya. Silakan dibuka, kita mau baca sama-sama, karena firman itu sangat memberikan kita kekuatan dan hidup, dan dia berkuasa atas kita. Mari kita sama-sama baca. Saya mau ajak kita baca di Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Dimanapun Bapak Ibu saat ini yang mengikuti mungkin YouTube ini ibadah bersama dengan kami, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Haleluya. Sekian tadi saya bacakan dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Jadi kalau boleh saya berikan judul perikop pada minggu ini adalah kasih yang menyelamatkan. Saya percaya betul di dalam dunia ini tidak ada yang menjamin kasih yang dapat menyelamatkan. Mau dikatakan mungkin suami kita atau istri kita terlepas mencintai kita, mengasihi kita sekali, atau mungkin sayang sekali sama kita, tapi tidak menjamin untuk menyelamatkan kita. Tidak ada. Hanya satu pribadi yang memiliki kasih yang dapat menyelamatkan, yaitu pribadi yang daripada Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang oleh Allah sendiri diberikan kepada kita. Nah, kenapa saya berikan judul kasih Allah yang menyelamatkan? Karena di sini tadi kita sudah baca bahwa karena begitu besar kasih Allah di ayat 16. Kalau bicara karena begitu besar kasih Allah, dalam catatan saya di sini boleh saya menjabarkan sedikit. Kenapa sih kasih Allah itu begitu besar? Karena kasih Allah itu sangat luas untuk menjangkau semua orang, terlebih dunia ini. Luas dalam
tak terselami, ya, dan tidak bisa dapat diprediksi. Kenapa? Karena kedaulatan Allah yang begitu besar, yang begitu berkuasa. Jadi saya percaya betul bahwa begitu besar katanya kasih Allah akan dunia ini, iya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini ayat sangat familiar Bapak Ibu. Saya percaya mungkin Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar, tapi belum tentu mengerti bahkan menjalani apa yang ayat yang sering kita dengar. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak kita sudah dengar ayat ini, bahkan mungkin ayat ini bisa dikatakan ya familiar pada waktu saat kita kecil. Cuma intinya pada dasarnya kita tidak melakukan dengan ayat mungkin kita tidak melakukan seperti apa yang kita dengar dari ayat ini. Ya. Padahal tujuannya luar biasa, karena begitu besar kasih Tuhan, kasih Allah sama kita, supaya kita nggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ujung-ujungnya banyak anak Tuhan yang masih memilih binasa daripada memilih hidup yang kekal. Padahal dia jelas tahu Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Ya, ujung-ujungnya banyak anak manusia, mungkin juga umat percaya yang tidak totality 100% memberikan hidupnya dalam kekekalan. Ya, secara langsung atau mungkin secara mungkin katakan secara halus lebih banyak memilih kepada kehidupan yang binasa. Mungkin kalau bisa dikatakan apa sih yang dikatakan binasa itu, atau apa sih mungkin yang dikatakan hidup yang kekal itu? Kalau kita mengacu dari Yohanes 3 ayat 16 tadi, dikatakan supaya kita itu nggak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan kasih kita, mengaruniakan kita anaknya. Ya, berarti sebagai umat yang percaya berarti otomatis percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kebanyakan secara otomatis tuh, bahkan saya lihat kebanyakan anak-anak Tuhan lebih memilih hidup yang binasa. Ya, mungkin bisa dikatakan apa sih? Mungkin saya jelaskan, binasa itu merupakan kata yang tidak menunjuk kepada kematian jasmani. Mungkin binasa bukan berarti kita is dead atau udah game over, bukan itu. Tetapi kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan, dalam arti kata kehidupan kita yang masih hidup di dalam dosa. Ada juga mungkin yang berpikir ya kalau misalnya 50-50 gimana Bu? 50 ke dunia, 50 ke Tuhan, tidak bisa. Itu bisa dikatakan binasa Kak. Ya berarti you memilih untuk apa? Kebinasaan itu. Binasa itu bukan berarti kita hanya terus kita game over, enggak. Binasa itu kita memilih bagaimana hidup kita di dalam dosa. Hidup kita yang masih apa? Yang masih ada di dalam dosa. Yang tidak keluar, tidak memberanikan diri untuk keluar dari dosa itu. Ya, padahal Tuhan udah kasih kita bukan pilihan. Tuhan udah jelas-jelas kasih kita di depan kita hidup yang kekal. Sebab Tuhan Yesus sendiri itu adalah kasih karunia. Dia udah jelas-jelas kasih buat kita dengan begitu besar kasihnya. Ya cuman kebanyakan anak Tuhan banyak yang oh ya udah deh, gue belum siap nih datang sama Tuhan. Karena gue masih mau bebas, gue masih mau enak, gue masih mau hidup ya seenak gua, sesuka gua. Nah, tanpa dia sadari, dia sudah memilih hidup yang apa? Yang binasa, membinasakan dirinya kepada dosa. Karena kenyamanan, keenakan, dia melakukan dosa tersebut. Nah, secara langsung dia nggak bisa compare. Udah jelas-jelas dibilang apa? Ini ayat yang sangat terkenal. Ya, dimana dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kita udah percaya Tuhan kasih kita udah jelas-jelas di depan kita, itu hidup yang kekal. Tapi kebanyakan kita yang percaya nih, hidup sebagai orang percaya, jalannya bukan kepada jalan hidup yang kekal, tapi masih jalannya menuju jalan kepada kebinasaan. Ya, dia stick di situ. Dia menetap hanya untuk melakukan apa yang menurut dia enak, apa yang menurut dia nyaman.
bukan apa yang menurut Tuhan, bukan apa yang terbaik dari Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau boleh saya jabarkan di sini, oke, mungkin saya teringat di Matius 10 ayat 28 ya. Matius 10 ayat 28 saya bacakan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa. Jadi banyak orang yang memilih hidup dalam kebinasaan, secara langsung mereka sudah membunuh jiwa mereka. Oke, mungkin mereka nggak bunuh tubuh mereka, seperti yang saya bilang, nggak game over maksudnya. Tapi secara langsung, secara otomatis pelan-pelan mereka sudah membinasakan dengan apa? Dengan membunuh jiwanya, membinasakan jiwanya. Kenapa? Karena lari dari jalur Tuhan, nggak mau totalitas ikutin Tuhan. Ya, banyak sekarang yang seperti itu. Ke gereja ya ke gereja, memuji Tuhan, bahkan dia mungkin nangis atau mungkin merasa, oh iya hari itu dia sadar, besoknya dia kembali lagi kepada kehidupan yang lama, yang dosa. Dia merasa seperti saya kayak nggak ada kuasa untuk mungkin menyangkal diri saya dari dosa. No, kita sudah dikasih kuasa. Cuman bagaimana kita ini boleh sebagai umat percaya totalitas untuk memberikan diri kita kepada Tuhan. Ya, makanya di sini dikatakan di Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa. Banyak yang sekonyong-konyong orang ngikutin dunia karena mau menyelamatkan dirinya, tapi secara langsung dia nggak sadar itu udah ngebunuh jiwa dia. Cuman karena apa? Mungkin nggak mau rugi, atau mungkin karena dia mengorbankan imannya, karena mungkin dia mengasihi, mencintai seseorang, mungkin lebih dari Tuhan, lebih dari iman yang dia ada, yang dia percayai. Banyak sekali orang yang hidupnya menuju kepada, memilih kepada kebinasaan. Sedangkan Tuhan bilang, bagi umat percaya lebih baik mengikuti kepada hidup yang kekal. Ya, hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Dalam arti kata apa? Kita sudah dikasih kesempatan sama Tuhan untuk apa? Terima Yesus sebagai juru selamat. Ya, kita memberikan diri kita dibaptis dan kita hidup sebagai pribadi yang baru, dilahirkan kembali secara Secara jiwa kita. Kita boleh mendapatkan kekekalan itu dengan apa? Bukan saja karena buat saya kekekalan itu bukan saja mengacu kepada keabadian, tetapi juga kepada kualitas kehidupan kita. Banyak orang yang nggak ngerti, atau mungkin dia masa bodoh, atau mungkin nggak sadar. Secara langsung dia lihat binasa ini enak, dikemasnya luar biasa, menguntungkan dia, tapi dia tidak memiliki kualitas hidup. Nah, sedangkan Bapa Tuhan mengajarkan kita hidup dalam kekekalan, berarti memiliki kualitas hidup, menjadi pelaku, belajar terus dan terus. Yang tadinya kita jatuh, kita bangun, kita bangkit. Jangan jatuh bangun, Bapak Ibu. Ya, kapan kita menangnya? Sebab Tuhan sendiri mengatakan bahwa jika kita memiliki hidup yang kekal, otomatis ya kita memiliki kualitas hidup yang yang berkenan kepada Tuhan. Iman percaya yang berkenan kepada Tuhan, iman percaya yang berkualitas kepada Tuhan, dan di mana kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa, memiliki kehidupan ilahi dan tidak hidup menurut apa kata dunia. Itu bicara kekekalan. Kalau kita memang memilih hidup dalam kekekalan, bukan kebinasaan. Biasanya kalau kebinasaan itu dibungkusnya pertama pasti yang instan, menguntungkan secara instan, mengenakan diri kita secara instan. Kekekalan tuh kayaknya berat banget di awal. Nah, dari situ Tuhan mengajari kita bagaimana kita sangkal diri, pikul salib. Di situ ada kualitas yang mengajarkan kita untuk mantap, untuk firm, teguh, kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi secara langsung kita di sini boleh diingatkan bahwa di
Yohanes 13 ayat 16 ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini bukan satu pilihan, tapi ini satu hal yang mutlak yang harus kita sadari, bahwa kita perlu Tuhan. Ya. Percaya saja cukup enggak kalau tanpa tindakan perbuatan? Enggak, Bapak Ibu. Berbuat saja tindakan cukup enggak kalau kita enggak taat? Enggak, Bapak Ibu. Semua itu berbarengan. Semua itu memiliki kesatuan. Cukup kita memang memilih untuk hidup yang kekal, yaitu yang diberikan kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan. Ya, saya percaya kalau memang kita mengasihi Tuhan, kita pasti memilih untuk apa? Untuk mengikut Tuhan, untuk beroleh hidup yang kekal. Ya, untuk itu di sini sebagai umat percaya harus menyadari, mengerti, menjalani apa yang Tuhan perintahkan, apa yang seharusnya kita lakukan. Ini udah jelas perintah, udah jelas apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, di sini dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan jelasin, Tuhan Yesus jelasin. Pada saat Nikodemus mungkin bertanya, nah, Yesus jelasin. Nah, di sini juga sebagai umat percaya kita harus menyadari, pertama yaitu keyakinan yang teguh, kokoh kepada Yesus. Keyakinan kita teguh, kokoh kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, bahwa satu-satunya juru selamat, satu-satunya orang yang dapat menguatkan saya, menopang saya, menolong saya adalah Yesus. Jika kita mengasihi Tuhan, ya sudah pasti kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan perintahnya. Ya, bahkan apa yang difirmankannya untuk dapat hidup di dalam Kristus. Berarti otomatis kalau kita memilih hidup yang kekal, kita ada di dalam Kristus. Kalau kita mengasihi Kristus, otomatis kita melakukan dengan ketaatan, belajar terus taat kepada Tuhan, hidup di dalam Kristus. Dari hal yang terkecil dulu Bapak Ibu, baru Tuhan pasti mampukan hal-hal yang besar. Apa yang menjadi kebiasaanmu dari hal-hal yang kecil, yang mungkin menuju kepada kebinasaan, berubah, bertobat, minta dikuatkan dan dipulihkan Bapak Ibu. Karena jelas pesan ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus diberikan untuk apa? Untuk kita sebagai orang percaya, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, kualitas hidup. Ya, kita bisa menyangkal daripada kuasa dosa. Ya, kita bisa hidup di dalamnya Tuhan. Dan itu enak banget dan keren sekali Bapak Ibu. Ya. Kalau kita bisa bilang, kalau kita mengasihi Tuhan, saya teringat di ayat Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Oke. Nih, sebentar saya bacakan Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Tandanya kalau kita memilih hidup dalam kekekalan, kita mengasihi Tuhan, kita mengikuti, menuruti firman apa yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Ya, base-nya itu, dasarnya itu mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi, sama seperti kalau kita mengasihi istri kita, apa sih yang istri kita nggak suka, kita lakukan. Apa sih yang suami kita nggak suka, kita jangan lakukan. Karena kita mengasihi. Sama, jika kita mengasihi Tuhan melebihi dari segalanya, kita belajar bagaimana kita mau menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, itulah saatnya kita menundukkan daging kita. Untuk itu kita harus intim dengan Roh Kudus, supaya apa? Rohlah yang menguatkan roh kita. Secara langsung roh itu akan menundukkan daging kita, Bapak Ibu. Dan di sini yang kedua, bagaimana kita sebagai umat percaya yang harus menyadari, mengerti, menjalani apa yang Tuhan boleh perintahkan, bahwa jika kita hidup dalam kekekalan, yaitu sebagai orang percaya yang menerima Tuhan Yesus,
bahwa kita harus adanya persekutuan yang menyangkal diri dan taat kepada Kristus, ya. Jadi bukan hanya kita mengikuti persekutuan ibadah gereja, tapi kita nggak mau taat, kita nggak mau sangkal diri. Banyak banget yang begitu. Sedangkan yang Tuhan bilang bahwa Tuhan minta bahwa hati kita bawa kepada Tuhan, dan di situ kita belajar bagaimana kita mau menyangkal diri kita dengan ketaatan. Jadi nggak cukup hanya dengan pujian penyembahan di mulut kita saja. Justru pujian penyembahan yang sesungguhnya bagaimana kita boleh menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan dengan ketaatan dan sangkal diri kita. Susah banget. Tapi bersama dengan Roh Kudus, kita meminta kekuatan dari Roh Kudus. Tanpa kita sadari Tuhan mampukan kita. Pasti otomatis. Apalagi dengan iman percaya kita yang kuat teguh. Ya Bapak Ibu, mungkin di sini juga bisa dikatakan bahwa oleh Roh Kudus kita boleh belajar terus dan terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga egois kita, kepentingan diri sendiri, bahkan juga mungkin hal-hal yang kadang-kadang kita nggak prioritaskan, harus kita prioritaskan, itu kita lupa. Ya, mungkin hal-hal yang nggak penting kita prioritaskan, yang penting kita nggak prioritaskan. Jadi kita harus benar-benar bisa sangkal diri, Bapak Ibu, Saudaraku. Ya, dan kita bisa sama-sama harus belajar seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau, atau mungkin bukan seperti kondisi mau atau situasi kita mau, tapi yang Tuhan mau. Ada amin ya. Dan yang 2 poin ini yang saya katakan adalah iman dan kasih karunia. Misalnya kita memang sudah percaya, kita sudah terima Yesus, berarti iman kita itu boleh kita wujudkan sebagai perbuatan, tindakan iman sebagai orang percaya. Yaitu dengan jika kita memilih hidup yang kekal, berjalan bersama Kristus, tandanya kita memiliki keyakinan yang teguh dengan mengasihi Tuhan, mengikuti sesuai apa yang Tuhan mau dan perintahkan dan firmankan dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana persekutuan yang kita boleh mengadakan persekutuan, atau mungkin ada di dalam persekutuan yang menyangkal diri dan taat kepada Kristus. Jadi nggak hanya ibadah aja, tapi kita nggak mau sangkal diri, kita nggak mau bayar harga, kita nggak mau melakukan tindakan sangkal diri kita, bahkan juga ketaatan kita kepada Kristus. Ya, maka sia-sia ibadah kita, sia-sia kita sebagai orang percaya, kata firman Tuhan. Dan saya percaya dengan firman ini kita sama-sama dikuatkan dan diperbaharui. Ada amin, saya percaya amin ya. Dan yang ketiga, bagaimana saya catat di sini, kepercayaan yang penuh di dalam Kristus, bahwa Ia mampu dan bersedia, ya, bagaimana menuntun kita dalam keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah. Ya, dan kita harus percaya penuh di dalam Kristus. Apapun situasi kondisi kita, mungkin lagi susah, lagi di ujung tombak, mungkin seolah-olah kayak nggak ada pertolongan. Percaya Bapak Ibu, Tuhan itu tahu, paling tahu. Tuhan selalu tepat pada waktunya menolong kita. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Selalu on time. Mungkin menurut pemikiran kita, aduh udah injury time nih, besok udah harus begini. Aku udah percaya, udah berdoa sama Tuhan. Berarti Bapak Ibu masih mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan. Kalau sudah berdoa, percaya, sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, lihat, tunggu, Tuhan pasti akan melakukan bagian Dia. Ada amin ya. Itu yang menandakan kita percaya penuh. Itu pengujian dari iman kita Bapak Ibu, bahwa bersama Yesus kita pasti bisa. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana saya di sini melihat dari ayat yang ke-19. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan jahat mereka. Ini yang saya katakan, bahwa kalau kita hidup memilih dalam kebinasaan, ujung-ujungnya adalah kita pasti jatuh dalam kegelapan. Atau tanpa kita sadari, atau kita sadari, kita lebih menyukai hal-hal dunia, kegelapan, hal-hal dosa. Dan biasanya salah satu ciri satu ciri dasar dari orang fasik adalah bahwa mereka mengasihi kegelapan. Ya, apa sih maksudnya? Yaitu mereka menikmati dosa dan imoralitas mereka. Biasanya tipe-tipe orang seperti ini itu mungkin
menutupi kejahatannya, nggak terlihat. Dipikir kali, oh nggak ada yang tahu, dia lupa, dia nggak sadar, Tuhan pasti tahu. Ada saatnya Tuhan yang akan menelanjangi, Tuhan yang akan menyingkapi, ya. Dan di sini adalah salah satu ciri bagaimana orang yang mungkin seperti terang, tapi dia nggak firm di dalam keterangan itu, tapi dia masih ada di dalam kegelapan. Ya, kepura-puraan ya mungkin bisa dikatakan. Jadi janganlah kita hidup dalam berpura-pura, dan kita datang kepada Tuhan juga jangan berpura-pura. Ada amin ya. Di sini Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita sudah mengikuti terang, hiduplah di dalam terang itu, dan lakukan apa yang seperti terang itu mau lakukan untuk kita lakukan. Nah, itulah dahsyatnya Tuhan, bagaimana mengingatkan kita untuk kita boleh keluar, bahkan tidak memilih dari kebinasaan. Karena balik lagi bahwa mereka yang memilih dalam binasa atau yang berbuat jahat katanya, atau yang memilih mungkin hidup dalam gelap, bahwa mereka adalah yang mengasihi kegelapan, yang mungkin manusia-manusia yang menikmati dosa, ya, atau imoralitas. Dan sebaliknya orang yang benar-benar sudah dilahirkan baru mengasihi kebenaran dan membenci kefasikan, seharusnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah ada dalam kebenaran, kita dilahirkan baru, berarti kita mengasihi, melakukan apa yang menjadi kebenaran, dan yang pasti membenci kefasikan, membenci kebinasaan, membenci yang adanya gelap. Kalau kita sudah di dalam terang, dan boleh kita lihat apa yang ada pada buah masing-masing dari setiap kita, atau sungguh-sungguh bahwa kita tertanam, bertumbuh, berbuah, itu dapat dilihat dari kehidupan kita. Dan kalau memang kita sadari masing-masing pribadi dari kita, oh kayaknya aku belum bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan mau, minta ampun, bertobat, datang kepada Tuhan, ubah segala pola pikirmu, segala hidupmu, pola hidupmu, gaya hidupmu. Untuk apa? Hiduplah sebagai umat yang percaya dengan memilih apa? Mengikuti kehidupan yang kekal, memilih si kekalan itu. Bahwa apa tadi yang saya katakan, bahwa kita kalau sudah hidup di dalam kekekalan, tandanya kita menerima anugerah Allah untuk kita boleh dilahirkan kembali dan mengacu kepada apa? Kehidupan kualitas kita yang luar biasa di hadapan Tuhan, dan kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan memiliki kehidupan ilahi. So, marilah kita bersyukur, kita sungguh-sungguh. Jika kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi ketetapannya, kita berikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia yang sudah menganugerahkan keselamatan bagi setiap kita yang percaya, yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekekalan, yang boleh memilih hidup di dalam kekekalan, yang sungguh-sungguh percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Sekian dari saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Kau mengerti, Kau mengenal setiap kami Bapa, siapapun yang mendengarkan Tuhan firman ini Bapa, bahkan ibadah di minggu ini Tuhan di dalam gerejamu Tuhan, Ensemble Church Melbourne Bapa, Australia. Kami percaya Bapa, kami boleh diingatkan, kami boleh diubahkan, kami boleh ditegur, kami boleh ditilik, dan kami boleh berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, jalan-jalan kami mungkin yang menuju kebinasaan Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan arahkan, Tuhan panggil, Tuhan boleh pilih, bahkan Tuhan boleh kuatkan kami untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, sehingga kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kuatkan kami Roh Kudus, urapi kami, mampukan kami dalam kehidupan sehari-hari kami, baik dalam pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami Tuhan. Apapun yang Tuhan boleh percayakan pada setiap kami, kami percaya Roh Kudus Kau mengurapi kami, Kau memampukan kami, Kau juga menganugerahkan keselamatan, bahkan juga Tuhan kuasa yang dari Engkau Roh Kudus untuk kami boleh menundukkan daging kami di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati semua jemaat Tuhan yang ada, berkati semua hamba-hamba Tuhan saat ini yang bertugas Tuhan dalam gerejamu, tim praise and worship, multimedia Tuhan, bahkan juga hamba-hambamu Tuhan yang boleh bersama-sama Tuhan melayani Engkau Tuhan dan bertugas ya Bapa. Kami percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan boleh ada pada setiap kami yang
siap untuk Tuhan pakai untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar Tuhan yang memberkati gerejamu, biar firman Tuhan bahkan juga biar puji-pujian boleh dapat ya Bapak memberkati banyak orang Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati kami semua ya Bapak yang ada, kami percaya Tuhan, kasih anugerah Tuhan boleh ada bagi setiap kami. Dan saat ini kami siap menerima berkat yang daripada Bapa di surga. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biar kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera, sukacita dan kekuatan untuk boleh melewati hari-hari kita sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus boleh datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima dan percaya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sampai berjumpa kembali dengan kami di minggu depan. Stay blessed and be strong. God bless. Shalom.